dan Abul As dilepaskan. Makanya dikatakan fida'u zaujiha, dia adalah tebusan bagi suaminya. Sayyidah Zainab adalah pembebas untuk menebus suaminya, itu dengan gelang, dan dikembalikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kaget melihat gelang ini adalah gelang istrinya tercinta Sayyidah Khadijah yang dihadiahkan oleh Sayyidah Khadijah kepada putrinya Sayyidah Zainab. Sehingga persyaratan yang diberikan oleh Rasulullah, gelangnya atau kalungnya dikembalikan, persyaratannya Sayyidah Zainab ke Mekah bersama Nabi SAW. Dan tatkala ditawan kedua dan hartanya diambil oleh umat Islam, Abul As kejadian yang kedua, lalu Sayyidah Zainab minta juga memohon kepada Nabi untuk dikembalikan harta suaminya. Setelah dikembalikan, lalu datang Sayyidah Abul As ke Mekah, kembali ke Mekah. Harta perdagangan ini, karena memang juga sebagian hartanya dia, sebagian amanat orang yang dipercayakan kepada Abul As untuk dijual, maka punyanya orang dikembalikan semua oleh Abul As. Ternyata Abul As dari pertama kali melihat istrinya, melihat mertuanya, setelah berdakwah dengan dakwah Islam begitu menakjubkan dan begitu mengagumkan, Abul As ini mantu Rasulullah sudah tertawan dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Dengan dua kejadian yang dialaminya, dia menyerahkan harta orang lain yang diperdagangkannya, yang diamanatkan kepada dirinya, dia kembali ke Mekah dan dia baru masuk Islam. Dan dia berkata kepada segenap orang yang ada di Mekah, kepada penduduk Mekah, dia berkata, wahai penduduk Mekah, ya ma'syara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khuduhu, apakah ada di antara kalian punya harta masih ada di tanganku yang belum aku serahkan? Maka orang-orang Mekah mengatakan, la wajazakallah khairan faqad wajadnaka wafiyan kariman. Tidak wahai Abul As, harta yang kami serahkan kepada kamu untuk kamu perdagangkan telah kamu kembalikan semuanya. Kamu adalah orang yang mulia, kamu adalah yang amanat, kamu adalah orang yang memenuhi janji, semua telah kamu kembalikan kepada kami. Lalu disitulah Abul As, menantu baginda Nabi Muhammad, menunjukkan kegagumannya terhadap Rasulullah, terhadap Islam, sehingga dia berkata di hadapan orang-orang kafir, dia berkata, ama ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saksikan wahai bangsa Quraisy, saksikan wahai orang-orang kafir yang ada di Mekah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wallahi ma mana'ani minal Islam illa takhawufu an tadunnu ilayya inna aradtu an akula amwalakum falamma ra'aha Allah ilaikum falamma addaha Allah ilaikum wa araftu minha wa farautu minha aslamtu. Jadi ada dua alasan kenapa Abul As tidak masuk Islam. Yang pertama, Abul As tidak masuk Islam karena dia gengsi. Kalau mertuanya jadi nabi, jadi rasul, dia masuk Islam, berarti Abul As itu di bawah perintah istrinya. Makanya gengsi itu tidak baik. Ya, gengsi itu tidak baik. Itu namanya sombong. Sombong itu badrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang remeh. Kalau taat, kalau masuk Islam berarti tunduk pada istrinya. Itu tidak boleh. Melakukan kebaikan, kalau kebaikan itu walaupun datang dari mertua kita, dari istri kita, kalau itu kebaikan harus kita terima, tidak boleh gengsi. Kalau Abul As sama Allah dipanjangkan umurnya, alhamdulillah. Kejadian kedua malah lebih menyadarkan kepada Abul As. Setelah Islam menunjukkan akhlak yang baik, maka dia bersahadat dan dia merasa tidak ada beban. Masuk Islamnya bukan karena tekanan daripada istri, dan masuk Islamnya juga setelah dia bebas dari tanggung jawabnya, menyerahkan harta yang diamanatkan oleh penduduk Mekah kepada dirinya untuk diperdagangkan. Begitulah bagaimana sejarah daripada putri Rasulullah dan suaminya, putri pertama Rasulullah yang bernama Sayyidah Zainab.
Jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita ya, kalau suami kita murtad tidak boleh berhubungan sebagaimana melarangnya Rasulullah berhubungan dengan Zaidah Zainab dengan suaminya, kecuali dia masuk Islam kembali. Ini yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan dari akhlak Rasulullah, dari akhlak istri Rasulullah, dari akhlak putri Rasulullah, kita bisa mencontohnya dan dengannya kita mendapat hidayah dari Allah dan mendapat taufik dari Allah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.